Perlu disadari bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat pintar dalam berpolitik. Ini bukan zaman oe-oe, tapi saat ini, hari ini, kita semua sudah masuk zaman teknologi canggih, di mana semua informasi, semua berita, dan semua isu politik sudah bisa dipantau atau bisa diakses oleh publik secara bebas. Rakyat Indonesia pun sudah pandai untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari seorang Joko Widodo saat ini. Jokowi dikenal dan disayang rakyat bukan karena partai politiknya, melainkan karena sosok seorang Joko Widodo yang merakyat. Sosok seorang Joko Widodo yang mampu memperlakukan rakyatnya sebagai sahabat, yang mampu membangun bangsa ini tanpa membeda-bedakan. Jadi, kalau boleh saya berkata jujur bahwa yang rakyat akan pilih saat ini bukan partai politiknya, tapi sosok orangnya. Ingat Bu, jangan pernah meremehkan suara rakyat, karena merekalah penentunya. Pertanyaannya, apakah seorang Puan Maharani mampu untuk melanjutkan tongkat estafet dari seorang Joko Widodo? Mari kita simak video ini sampai selesai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Memang, tidak banyak partai politik yang beruntung mempunyai kader yang elektabilitas dan popularitasnya memadai. PDI Perjuangan merupakan partai besar dan pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, serta dianugerahi kader-kader populer seperti Puan Maharani, Tri Risma Harini, dan Ganjar Pranowo. Seiring dengan makin dekatnya pemilu dan pilpres ini, partai politik sudah bersiap untuk mencari dan memunculkan kandidat capres dan cawapres. Bapak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk sementara ini masih stabil berada di posisi 3 besar hasil survei kandidat capres. Namun, sampai saat ini PDI Perjuangan belum juga mengumumkan calon presiden atau capres yang akan mereka usung pada pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan berulang kali oleh beberapa elit partainya bahwa pencapresan menjadi wewenang mutlak oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sampai sekarang, ada 2 nama yang santer diprediksi bakal menjadi capres terkuat dari PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tetapi belakangan, gestur politik Partai Benteng Moncong Putih ini lebih condong kepada Puan Maharani sang putri mahkota. Dugaan ini tentu saja bukan tanpa alasan dan bukti di lapangan. Beberapa bulan yang lalu, Puan Maharani mendapat tugas khusus yang diamanatkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang keputusan tertinggi partai. Puan diperintahkan melakukan safari politik ke partai-partai lain dalam rangka persiapan menuju pemilu 2024. Tak hanya itu, Puan juga dipercaya oleh Megawati buat keliling Indonesia untuk bertemu kader-kader PDIP di daerah. Berita terbaru yang sempat menjadi sorotan publik adalah adanya sejumlah kader PDIP yang mengupayakan pencapresan Puan Maharani dengan membentuk forum bernama Dewan Kolonel. Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDIP Johan Budi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Anggotanya berjumlah 12 kader PDIP
Di antaranya Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu. Pembentukan Dewan Kolonel ini pun telah direstui oleh Puan Maharani. Dewan ini membawa misi utamanya untuk meningkatkan elektabilitas Putri Megawati di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkannya ke gerbang pencapresan. Walaupun elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi, sepertinya Ganjar Pranowo semakin terabaikan dari pantauan PDI Perjuangan menuju pencapresan. Ganjar Pranowo cukup sering tidak diundang di acara PDIP, padahal digelar di wilayah kekuasaannya di Semarang, Jawa Tengah. Berkali-kali dia juga disentil oleh elit PDIP, disebut kemajon atau kelewatan, dan kemlinti atau congkak karena berambisi maju sebagai capres. Walaupun diperlakukan seperti itu, Ganjar Pranowo tetap menyampaikan bahwa dirinya tunduk pada keputusan Megawati Soekarnoputri perihal pencapresan. Menurut saya, PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri yang berat sebelah ini akan menghadapi tantangan berat dan persoalan yang sangat serius. Kita ketahui bersama bahwa elektabilitas dari Puan Maharani menurut survei berbagai lembaga masih sangat minim. Angkanya hanya di kisaran 1%. Dalam urusan ini, Puan tertinggal jauh dari Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya hampir selalu menempati urutan tertinggi di kisaran 20% ke atas. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Megawati Soekarnoputri hanya berat sebelah? Apakah karena Puan merupakan keturunan Megawati, sehingga PDI Perjuangan sepertinya ingin menjaga eksistensi mereka sebagai Partai Terah Soekarno? Hal ini tak lepas dari latar belakang Puan sebagai Putri Megawati. Besar kemungkinan bahwa PDIP hendak menjaga eksistensi mereka sebagai Partai Terah Soekarno. Apabila Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, maka kekuasaan Terah Soekarno di jajaran pemimpin negeri ini akan berpotensi terancam. Upaya Megawati Soekarnoputri untuk menjaga Terah Soekarno untuk tetap berkuasa di PDI Perjuangan akan sangat beresiko menurut saya. Tentu saja, resiko ini sangat besar. Jika Puan tidak berhasil untuk menaikkan elektabilitas, tapi kemudian tetap dipaksa untuk maju nyapres, maka kemungkinan besar di Pilpres 2024 nanti, Puan Maharani pasti akan kalah. Jika ini terjadi, maka kejayaan PDI Perjuangan bisa dibilang mulai memudar atau mulai nyungsep perlahan. Lalu kenapa Megawati Soekarnoputri belum mengusung Ganjar Pranowo? Mari kita pantau terus di channel YouTube Sainai TV. Entah sampai kapan keputusan Megawati Soekarnoputri ini akan jatuh ke Ganjar Pranowo. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana.
Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.